Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat memenuhi tugas kimia medisinal ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ernin Darsyad selaku mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari jurusan S1 Farmasi. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu definisi antibiotik. Jadi, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Selain itu, antibiotik ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak dalam tubuh. Antibiotik juga ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua jenis antibiotik, yaitu aminoglikosida dan tetrasiklin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aminoglikosida. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu aminoglikosida. Jadi, aminoglikosida merupakan senyawa yang terdiri dua atau lebih gula amino yang berikatan secara glikosidik pada inti heksosa. Aminoglikosida ini bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Kebanyakan antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri bersifat bakteriostatik. Namun, aminoglikosida ini bersifat bakterisidal. Cepat aktivitas antimikrobanya tergantung konsentrasi obat. Makin tinggi konsentrasi, maka cepat kemampuan membunuh bakteri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana farmakokinetik aminoglikosida ini. Baiklah, penggunaan intramuskular atau biasa disingkat dengan IM, absorpsinya itu lebih cepat dibandingkan dengan per oral atau maupun per rektal dengan peak serum 0,5 sampai 1,5 jam setelah pemberian yang hampir sama dengan pemberian melalui intravena atau IV. Ikatan antar aminoglikosida ini dengan protein plasma sangat rendah. Baiklah, selanjutnya hubungan struktur aktivitas aminoglikosida. Pada hubungan struktur aktivitas aminoglikosida ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu modifikasi pada cincin pertama, modifikasi pada cincin kedua, dan modifikasi pada cincin ketiga. Modifikasi pada cincin pertama ini sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik spektrum antibakteri yang luas. Selanjutnya yang kedua, modifikasi pada cincin kedua. Cincin kedua ini sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri. Oke, selanjutnya modifikasi pada cincin ketiga. Gugus-gugus fungsional pada cincin ketiga ini dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Oke, selanjutnya tetrasiklin. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tetrasiklin. Jadi, tetrasiklin adalah antibiotik polikeptida spektrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dari Actinobacteria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik tetrasiklin. Jadi, farmakokinetik tetrasiklin itu yaitu absorpsi oral sekitar 93% dan konsentrasi dalam plasma 3 mg per liter atau 6,5 mol per liter. Setelah 2-4 jam pemberian dosis 200 mg. Jadi, absorpsinya yaitu terganggu apabila diminum bersama dengan susu, sehingga bioavailabilitasnya turun 30%. Jadi, diekskresi dalam urin dalam bentuk mencemai atau tidak berubah. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Bisa kita lihat sendiri pada slide, hubungan struktur aktivitas tetrasiklin ini ada 4. Yang pertama itu, pengaturan linear dari 4 cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Yang kedua, adanya 2 sistem elektron lambda yang berbeda gugus, kromofor, fenol diketon, dan trikarbonimetal. Penting untuk aktivitas antibakteri.
Selanjutnya yang ketiga, pada gugus 2-karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas satu atom H pada gugus amida dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Yang keempat, modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas kimia lebih besar, memperbaiki sifat farmakokinetik dan meningkatkan aktivitas antibakterinya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik yaitu tetrasiklin dan aminoglikosida. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Di sini kami sama-sama untuk belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.